Baik, jazakallahu khair Ustaz Yusika Imanto. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah tadi sudah banyak sekali ilmu dan wawasan yang kita ambil manfaatnya dari beliau, termasuk salah satunya kabar gembira untuk kita semua bahwasannya siapapun kita yang mempelajari bahasa Arab, yakin sebentar lagi bahasa Arab akan menjadi bahasa nomor 1 di dunia. Nah, jadi mulai sekarang ayo ikhlaskan lagi niat kita. Ingat tadi tujuan kita belajar bahasa Arab itu adalah supaya kita menjadi orang yang berakal. Kita tahu dari ujung sampai dari awal sampai ujungnya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana ketika kita mempelajari bahasa Arab itu ketakwaan kita semakin bertambah. Baik, ya sebelum kita buka sesi tanya jawab, Ana minta kepada antum semua yang punya HP dibuka HP-nya dulu. Dibuka ya. Facebook dan Instagram Mustikbanya di-add dulu. Kita kasih komen sama-sama ya, apa itu tentang hari ini. Ya biar ada bekasnya. Ya Instagramnya @mustikba_darul_fattah, T-nya double T ya. Yang punya Instagram apa dibuka, di-add ya. Kemudian ya bahasa Arabnya juga ya, Facebooknya. Facebook ada Mustikba_darul_fattah. Iya, yang hadir hari ini wajib ya. Ya, komen di situ, like, kasih merah jambunya boleh dikasih di situ. Baik, kalau sudah, insya Allah kita buka sesi tanya jawabnya. Padahal pada teman-teman yang akhwat boleh pakai kertas ditulis pertanyaannya, atau yang ikhwan juga boleh langsung. Tapi sebelumnya Ustaz mau tanya dulu berkenaan dengan ini, membumikan bahasa Arab di bumi Ruwajura ini. Kalau secara ada nggak misalnya dalil yang mengatakan hubungannya bahasa Lampung ini dengan bahasa Arab sebenarnya gimana Ustaz? Mungkin dari ru itu berarti roh. Katanya kan kalau orang Lampung itu nggak ada satupun yang beragama Nasrani. Artinya kan sangat dekat hubungan bahasa Arab dengan orang Lampung sendiri. Dan ada namun kita. Ya teman-teman, siapa ini pertanyaannya ya teman-teman? Bismillah, saya bukan asli orang Lampung. Dan sejak 2 tahun 2001 saya pindah ke Lampung. Dan sampai sekarang saya belum bisa bahasa Lampung kecuali anak kita. Maka saya membaca Lampung itu hanya sekilas. Sejarah Lampung itu hanya sekilas di buku abdi sejarahnya Profesor Dr. Ahmad Mansur di jilid 1. Hanya itu yang saya baca tentang sejarah Lampung, betapa orang Lampung itu satu, mereka sangat cinta dengan negaranya, dengan daerahnya, sehingga waktu itu dan di situ dia ceritakan tentang keislaman. Artinya Lampung nanti akan menginduk kepada wilayah Sumatera secara umum, karena memang kita tahu pintu gerbang Islam masuk itu adalah lewat Sumatera, lewat Aceh. Saya hanya membaca di situ tentang perjuangan orang-orang Lampung dalam menjajah, dalam mengusir penjajah, melawan penjajah. Maka nanti antum akan kenal pahlawan Lampung itu yang paling terkenal siapa? Raden Batu. Salah. Kakeknya yang paling terkenal itu Raden Imbakusuma. Antum baca itu buku itu, hanya setahun beliau itu. Begitu tahun 1825 sampai 1830 Belanda itu bisa menangkap Pangeran Diponegoro kemudian diungsikan ke Sulawesi, maka Belanda kemudian pergi ke Lampung. Kenapa? Lampung ini terkenal dengan rempah-rempahnya, terutama lada. Itu salah satu tujuannya, tapi ada tujuan tadi lagi, tujuan bahasa dan seterusnya. Dan waktu itu di Lampung gak banyak orang, maka beliau Raden Imbakusuma itu pahlawannya.
8 tahun 30 sampai 31 beliau melawan, dan 1 tahun beliau kemudian ditangkap, kemudian dibuang ke Jawa. Baru nanti diteruskan oleh Raden Intan I dan Raden Intan II. Artinya secara tadi disampaikan masalah penjajahan, Lampung itu belum begitu terkena dampak daripada penjajahan. Sehingga rata-rata Sumatera juga kita tahu tidak begitu banyak penjajahannya. Maka kalau kita lihat secara sejarah, tingkat keislaman orang-orang Sumatera itu lebih tinggi sebenarnya. Itu perhatikan. Dan banyak ulama itu yang lahir dari Sumatera, walaupun di Jawa juga di tempat yang lain juga banyak. Tapi paling tidak tingkat keislaman yang mereka menjaga Islam itu tinggi, sangat tinggi sekali. Itu yang saya tahu. Jadi saya tidak tahu apakah Ruwen Cukai itu bahasa Arab atau bukan. Alam, saya bukan ahli takwil begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ustaz Rizika mungkin ada tanggapan? Baik ya. Kalau lihat prospek besar bahasa Arab tadi ke depan, Ustaz, ya, Lampung ini kira-kira seperti apa, Ustaz? Berapa lama kita bisa membumikan bahasa Arab di Lampung ini? Nanti nunggu tanggal 9 Desember 2020. Nanti kalau wali kotanya saya akan wajibkan semuanya itu pakai bahasa Arab, sebagaimana sekarang polisi dan tentara itu mewajibkan pakai masker. Begitu. Dan nanti kita akan beli sebagai guru besar. Amin. S1, S2, S3 di Sudan. Ya, itu kalau Anda lihat memang Anda kan dari sini tahun 2001 kemudian langsung buka bahasa Arab. Ya, saya Satari Satyasi. Ya, tapi begitulah. Ya, saya hanya belajar menyampaikan sejarahnya saja. Ya, datang pergi, dan yang paling tekun mengajar bahasa Arab di sini itu Ustaz Hamdan. Untuk tanya beliau perawi, insya Allah riwayat itu sahih karena langsung ke beliau. Saya ya buka, tapi kemudian kadang-kadang nggak ngajar, tapi beliau sama masya Allah luar biasa, itu ketol betul melayani dosen-dosen mama inilah saya sebutkan. Itu ada 21, semangatnya luar biasa. Setelah 2 bulan tinggal 2 orang. Pokoknya begitu sudah mulai tanda kutip agak belajar agak susah. Sebenarnya nggak ada yang susah tadi kata beliau. Itu nggak ada yang susah, mulai merotoli satu persatu. Ada yang minta, Ustaz kami minta ini aja, yang nahwunya aja. Ustaz kami minta bisa berbicara dengan cepat gitu. Ustaz kami minta, permintaannya banyak, tapi permintaan tidak dibarengi dengan kemauan. Ya, kemauan. Ya, itu pun datangnya kadang-kadang terlambat, maka tubuh tenggelam terutama di Darul Fatah. Alhamdulillah untuk mahatnya masih eksis. Jadi, tapi kalau untuk yang masyarakat intinya apa? Memang harus ada pemaksaan. Ya, maka kalau antum pengen bisa belajar bahasa Arab, itu doanya satu, Allahumma fakhsha. Allahumma fakhsha. Allahumma fakhsha. Harus dipaksa. Antum kalau bisa kayak Zaid bin Thabit. Itu ketika disuruh oleh Rasulullah SAW belajar bahasa ke Syam, itu berangkatnya sebulan, pulangnya sebulan. Di sana cuma 17 hari. Jadi belajarnya 17 hari. Jadi lamanya itu di perjalanan. Begitu nyampe di Madinah, kok cepat amat? Beliau membacakan ayat, kok bisa kamu bisa menguasai bahasa itu? Iya, dari awal sampai akhir. Kok cepat amat? Beliau hanya memberikan resep, dan resepnya itu antum semuanya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Udah itu aja. Itu resepnya Zaid bin Thabit. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah akan mengajari kalian. Jadi, Ustaz saya sudah bertakwa kok saya nggak bisa bahasa Arab. Nah, itu nanti lain soal. Itu Ustaz tadi aja. Baik. Dari Ikhwan, tafadhal. Nah. Mic-nya jauh ada ininya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Haji Mahmud dari Haji Mahmud. Haji Mahmud. Haji. Ada dua kan. Yang pertama, kan tadi kita sudah mendengarkan keutamaan belajar bahasa Arab. Nah, untuk thalabul ilmi khususnya
apa yang sedikit di bidang Islam kayak syariah, kemudian ketiga tafsir, apakah dalam perihal bahasa Arab ini sebuah keharusan untuk bisa. Kemudian yang kedua, karena pernah dengar dari salah seorang ustadz, itu kata al-mustawa itu masuk ke kelompok mu'anasah karena ada alif maksurahnya. Apakah itu benar Pak? Apa mus? Mustawa. Super ya. Anda awal. Biasanya yang muda dulu baru yang tua. Nanti. Pertanyaan pertama yaitu berkaitan dengan apakah bahasa Arab menguasainya? Ya, tidak bisa dikatakan seorang yang menguasai dalam ilmu keislaman, ya, kecuali dengan bahasa Arab. Tidak bisa. Bagaimana mungkin? Ya, maka kalau ada, ya maaf ya, bukan merendahkan siapapun di Indonesia, dia ceramah kemana-mana, ya, dia seorang ulama diakui, tapi dia bahasa Arab diragukan ulama, bukan ulama, tidak mana. Tidak mungkin. Bagaimana dia memahami Al-Quran? Ya enggak? Bagaimana dia memahami hadis? Tidak bahasa Arab terjemah itu tidak mewakili. Hanya sedikit saja. Itu pun para ulama yang lain mengatakan Al-Quran tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa Arab. Harus betul tahu rasa Arab itu harus ada dalam ini. Ketika dia membaca Al-Quran, itu berbeda orang dengan yang paham berbahasa Arab tidak bisa. Dengan tidak bisa bahasa Arab. Dia merenungi, meresapi. Afala yatadabbaruna al-Quran. Al-Quran menyatakan afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Kita diperintahkan bukan hanya untuk baca saja. Baca saja iya, kita mendapat pahalanya. Tapi tadabbur Al-Quran itu adalah tiga selanjutnya. Lantas bagaimana bisa mentadabbur Al-Quran tanpa paham maknanya? Nah, bisa kan? Tidak bisa. Apalagi dengan ilmu yang lain lebih mendalam lagi ini dari Al-Quran, ya kan? Apalagi kalau Al-Quran usulul fiqh, salah satu ini salah cabang ilmu keislaman, ya, yaitu salah ilmu usul fiqh. Salah satu menjadi seorang ahli usuli yaitu syaratnya adalah menguasai bahasa Arab. Tidak mungkin, ya. Ahli tafsir, bagaimana mungkin dia bisa menjadi ahli tafsir? Kalau baca tafsir saja bisa. Diperlombakan bersama tilawat Al-Quran bisa saja, ya, kalau tilawat bahasa Arab. Ya kan manusia ingin, tapi menjadi pakarnya tidak mungkin. Ya, maka orang yang menguasai bahasa Arab, insya Allah dia menguasai kalau ada kemauan untuk mempelajari mempelajari ilmu Islam yang lainnya, baik dengan secara otodidak, apalagi sampai sekarang ini, subhanallah, ya, Allah memudahkan. Salah satu wasilahnya kita bisa menikmati internet, ya, buku-buku yang berbahasa Arab itu, subhanallah, kalau kita download itu banyak gratisnya, beda dengan yang lainnya, ya, kita bisa belajar dengan mudah bahasa Arab. Jadi diragukan, bukan saya yang berbicara ini, saya bukan ahlinya, tapi kalau mengatakan tidak mungkin orang tersebut menjadi dikatakan menguasai salah satu salah satu cabang keilmuan dalam Islam, tapi dia tidak menguasai bahasa Arab. Nah, ya, tapi keimanan tersebut, ya, maksudnya kita keimanan kepada Allah dan Rasulnya tidak harus, ya, tapi ada sebuah konsekuensi juga. Allah. Baik, saya hanya menambahkan, ada banyak kata dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan ke bahasa lain, mau bahasa apapun, itu ada yang hilang, nggak bisa, ya, jadi nggak bisa plek seperti itu. Karena kita tahu bahasa Arab itu salah satu karakteristiknya adalah ijaz, jadi ringkas, padat gitu. Sehingga kalau diterjemahkan itu perlu ditafsirkan, perlu disyarat, ya, perlu disyarat. Itu sehingga kalau tadi membaca terjemahan, contohnya begini, saya langsung kasih contoh. Itu sudah saya singgung, salah satunya itu di buku saya, buku tentang kupas tuntas korban. Itu ada satu contoh. Contohnya begini, ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassanna min sya'rihi wal farih. Apabila kalian melihat hilal malam 1 tanggal Dzulhijjah, kemudian salah seorang di antara kalian itu ingin
berkorban, maka jangan mendekati rambutnya dan kuku-kukunya. Oke? Itu ada terjemahan. Saya ingat betul terjemahan dari buku kitab Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu dengan terjemahan Ensiklopedia Islam. Pustaka Al-Kautsar bukunya warna biru. Bukunya warna biru. Itu terjemahannya begini. Dan apa ya yang awal baru saya terjemahkan, maka jangan sekali-kali dia memotong rambut dan kuku hewan kurban. Itu contoh. Itu contoh. Makanya buku ya, masyarakat nggak salah ketika banyak sekali yang tanya ke saya, Ustaz, kenapa kok nggak boleh memotong kuku dan rambut hewan kurban? Karena saking banyak yang tanya, saya kadang-kadang saya ragu-ragu dengan apa yang saya yakini. Jangan-jangan saya yang salah. Itu kan, buka-buka lagi. Oh, ini salah terjemah. Ya, salah terjemah. Ada lagi itu dalam bab thaharah. Ya. Wa yajuzu at-tawaddu al-wudu bi su'ril muslim. Wa yajuzul wudu bi su'ril muslim. Itu ada bab dengan thaharah. Itu terjemahnya gini. Dan diperbolehkan wudu dengan kotorannya orang muslim. Su'run itu kan bekas, anak minum nih. Anak minum, ini bekas, namanya su'run. Saya minum ini namanya su'run bekas. Tapi diterjemahkan dan diperbolehkan wudu dengan kotorannya. Nah, berarti kalau saya mohon maaf punya kotoran, kencing dan buang air, itu bisa digunakan untuk wudu untuk antum semuanya. Kalau ngikutin terjemahan ini, ya maka mempelajari bahasa Arab itu sangat membantu antum dalam segala hal. Mau akidah, mau syariat, mau akhlak. Ibnu Taimiyah mengatakan kebiasaan orang dengan bahasa itu akan mempengaruhi akal, ucapan dan pemikirannya dan kebiasaan. Apa yang selalu selama ini kita sering kita ucapkan itu akan mempengaruhi cara pola pikir kita, mempengaruhi tindak tanduk kita dan mempengaruhi sikap kita. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Maka bahasa Arab itu termasuk salah satu kelebihannya adalah dia bahasa doa. Ya, bahasa Arab itu bahasa doa. Gak ada di dalam bahasa Arab itu bahasa-bahasa yang buruk-buruk, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang jelek. Mohon maaf, kita sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang Arab, terutama orang Mekah Madinah. Itu semarah-marahnya orang Arab itu, ngomongnya marah. Tapi selalu ittaqillah. Itu marahnya orang Arab. Istaghfirullah, ittaqillah, sholli ala Muhammad. Itu marahnya orang Arab. Coba orang Indonesia, itu mobil keserempet. Nah, itu sering kan orang di Mekah kayak gitu. Itu kalau dicoba di Indonesia mobil keserempet. Yang keluar satu nama kebun binatang. Semut. Nah, gitu ya. Cecak gitu ya. Kalau nggak usah kasih contoh lah, untuk patarnya. Atau kadang-kadang dengan bahasa daerahnya. Kalau kami, saya kasih contoh tapi ini jangan direkam. Itu misalnya kalau jeleknya gini, wah mukui. Nah itu wah mukui. Coba kalau orang Arab ditanya, jatuh, siapa jawab? Jadi bilbay. Gitu saja. Itu malah. Misalnya maaf, lebih kasar lagi. Belas mukui. Rasul, ada rasi. Atau mohon maaf, lebih kasar lagi. Matamu ya. Adihi ini. Bahasa Arab, coba. Tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda, selamat pagi. Selamat pagi itu nggak ada. Yang pagi selamat paginya, siangnya nggak tahu, nggak jelas. Tapi kalau assalamualaikum semuanya. Ya, barakallahu laka wa baraka alaika. Kemudian misalnya kalau kita ketemu dengan orang atau ngasih apa gitu kan, jazakallahu khairan. Coba bahasa itu bahasa akidah, ada kata lafaz Allah, ada lafaz doa, jazakallahu khairan. Tapi kalau terima kasih, apa itu bahasa itu?
Walaupun boleh-boleh aja menghargai, tapi terima kasih, nggak ada nilai doanya, nggak ada nilai akidah. Itu maka antum perlu belajar bahasa Arab lagi, walaupun ya sedikit demi sedikit. Jangan mudah putus asa, baik yang di ma'had maupun di kursus-kursus maupun yang sifatnya pribadi. Itu saya teringat dengan satu kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini seorang tabi'in. Beliau itu waktu kecil punya saudara kembar, dan kalau pas menyusui dia itu yang selalu nggak dapat air susu ibunya, tinggal kurus. Ya. Kemudian beliau itu di Baghdad, ya, di Irak, kemudian ke Madinah belajar kurang lebih bersama sekitar 60 sahabat, kemudian beliau pulang menjadi ulama besar. Kata beliau, insya Allah ilmu apapun saya tahu, kecuali saya hanya nggak bisa ilmu syair. Ya, saya ilmu tafsir, ilmu apapun saya bisa, kata beliau. Tapi saya nggak bisa ilmu syair. Yang paling susah dalam bahasa Arab itu salah satunya adalah ketika belajar syair. Nah, cuma kalau kalian pengen menulis syair yang saya hafal, saya akan bacakan sebulan penuh dan itu nggak akan diulang. Itu nggak bisanya Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian beliau ditanya apa kunci belajar, beliau menyampaikan poin ini. Satu, as-sayru fil bilad. Jadi banyak keluar, banyak melalang buana. Tadi saya katakan di awal hanya Imam Malik. Ini beliau ke Sudan, dan tantangannya antum tahu di Sudan itu masya Allah luar biasa. Sekarang sudah selesai doktor dan tinggal mengenang masa lalu. Ya. Jadi dulu tuh orang pergi, antum tuh kalau bisa ya jangan hanya ke Darul Fathah, ke Sudan, ke Maroko, ya, antum ke Aljazair, kemana pergi, apalagi laki-laki. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, Bandar Lampung semuanya. Ya boleh-boleh aja, tapi kok ya keluar. Jadi as-sayru fil bilad, keluar artinya keluar dari tempat kita. Kemudian as-sabru kasabril jamad. Sabar seperti sabarnya benda mati, jamad benda mati. Ini benda mati. Dari tadi saya duduk di sini, benda mati ini nggak pernah mengeluh. Ini para peserta belajar bahasa Arab kadang-kadang satu gurunya agak kereng, ya, gurunya agak kereng. Ya. Saya ini termasuk orang guru yang sangat kereng. Ya betul, saya sangat kereng. Mungkin teman-teman mana tahu lah. Saya biasa sering lempar papan tulis, penghapus sama pena itu ke mahasiswa itu. Biasa itu dulu. Ya, tapi kalau hari ini wallah alam nanti. Lihat situasi dan kondisi. Apalagi kok saya ngajar ada yang buka HP, wah hancur itu HP. Kalau itu mendingan, kalau Umar tadi kan puak begitu kan. As-sabr jadi sabar. Mau dapat ustadznya yang keren ya alhamdulillah, mau dapat ustadznya yang lemah alhamdulillah. Ketemu ustadznya keren, ini ustadznya gak cocok, kurang lembut. Ustadznya yang lembut ini gak cocok, yang suaranya kurang keras. Ustadznya yang sedang-sedang, ini kurang menggigit. Ada ustadznya yang disiplin, ini terlalu disiplin. Ustadznya yang agak nggak disiplin, ini nggak disiplin. Silakan semuanya. As-sabru kasabril jamad. Gitu ya. Kemudian al-bukur ka bukuril ghurab. Jadi antum tuh harus rajin. Ya, rajin gitu. Ini seringnya terlambat, sudah kuliahnya Sabtu Ahad. Berangkatnya jam 9. Pas zuhur tidur, bangun jam 3. Nah ini mau dapat apa? Yang Senin Jumat juga begitu, berangkatnya agak siang. Ya kemudian begitu ustadznya ngajar, dia bolak-balik ke kamar mandi, Ustadz baul. Saya nggak nyinggung siapapun, beberapa orang aja lah. Baik ya. Nah termasuk juga Imam Syafi'i kan mengatakan, ala la tanalul ilma illa bisistati sa'ufi ka'amajumu'iha bibayanin. Apa zakat? Ya modal kecerdasan. Wahirs, tadi kemauan yang kuat. Wastibarin, sabar. Sabar yang berlipat-lipat. Yang susah bahasa Arab itu bukan bahasa Arabnya, nggak sabar. Jadi yang susah itu sabarnya itu. Yang susahnya sabarnya.
kasih PR resah. Nggak dikasih PR, Ustaz kok nggak pernah dikasih PR? Semua salah itu Ustaz itu. Wabul batin kemudian biaya. Nah, irsyad ustadzin ya dengerin ustadznya bermujalasah, ngobrol dan seterusnya. Waktu zaman butuh waktu yang lama. Jadi 4 tahun menguasai bahasa Arab. Ustadzin bahasa Arab. Bukan meremehkan, artinya ya kulit-kulitnya aja. Kita ngasih kulit-kulitnya aja. Dulu zaman sepanjang hidup belajar. Antum tahu bagaimana Imam Syafi'i, dan itu beliau adalah simbol ilmu dari Ghazah menuju ke Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Baghdad, kemudian habis itu ke Mekah, kemudian ke Mesir dan seterusnya. Luar biasa beliau. Itu nah, yang terakhir ada al-mustawa yang beliau tadi. Al-mustawa itu masuk ke mu'annas katanya. Mustawa itu dari kata istawa. Ya, istawa. Ya-nya itu kan ya asli. Ya, kita yang kayak mustasfa sama. Saya nggak tahu pakar bahasa mengatakan mustawa robiah gitu ya. Itu ya-nya ya asli. Gitu ya. Dari kata sawa kemudian istawa, nanti mustawa mufta'al atau mustaf'al. Ya, itu mustasfa. Itu mana? Baik, pertanyaan berikutnya insya Allah jelas dan panjang tadi ya penjelasan dari Ustadz juga, insya Allah cukup membuat pencerahan untuk kita semua. Yang awal tafadhal. Min kunna soal. Ada ya? Ada yang tolong diambil. Ya, kirim aja di samping. Belum, masih ada masih. Kesempatan nggak ada tag 2 kali. Wah, benar. Karena dari akhwat ini ke beliau lah. Mana satu aja? Ya. Dua. Benar. Layang 4. Apakah semua orang Arab fasih berbahasa Arab? Jadi Arab itu tidak identik dengan Saudi. Ya, Arab itu tidak identik dengan Saudi. Ya, jadi Arab itu Saudi dan sekitarnya itu juga Arab. Terus, apakah semua orang Arab fasih berbahasa Arab? Yang pertama, yang tadi Umar bin Khattab itu ternyata ada orang-orang Arab itu juga dia sedikit keliru. Karena namanya fasih itu kan fusha, lancar. Nah, kalau sekarang gimana? Ya, saya hanya menyampaikan pengalaman dan di lapangan. Di lapangan artinya kalau di buku olah. Saya sering ketemu itu dengan teman dekat saya, itu beliau orang Mekah dan tinggalnya di Tanaim. Itu saya kritik waktu itu, Syekh, di Masjidil Haram ini ada 3 hal yang seharusnya dibuang saja. Ya, ini 3 kebiasaan yang itu jelek. Pakai dia, Aisyah, dia ngomongnya dia Aisyah. Nah, kan Aisyah kan Aisyah. Yang pertama adalah kenapa para petugas, ya, terutama para polisi dan juga para masyayikh itu kalau ngomong itu banyakkan pakai bahasa Amiyah. Saya termasuk orang yang tidak bisa memahami bahasa Amiyah kecuali mungkin 30%. Gak ngerti. Kata beliau betul hal sahih. Tentu kalau ketemu di Masjidil Haram pertama, kalau Masjid Nabawi agak mending. Di Mekah secara umum itu bahasanya Masya Allah susah dipahami, apalagi ada ketemu sama orang Bangladesh, Pak Ali. Waduh, apa namanya? Misalnya begini yang sering itu, sim, sawah, sim, sawah. Anta malum Arabi. Ente malum Arabi. Apa gitu ente malum Arabi itu? Maka
kita kalau ngomong kan ditata dengan baik. Al-tafamul matan Arabiyyah. Amin. Pikir Al-Quran. Ya, saya bilang ke beliau gitu. Kemudian kalau orang awam maklum lah. Ini orang-orang besar. Orang-orang besar itu suka pakai bahasa amiyah. Termasuk saya suka buka di YouTube itu apa muhadarahnya itu buka itu Dr. Osman Al-Khumais. Itu bagus sekali. Itu ya bahasa fasih tapi kadang-kadang pakai bahasa ini, bahasa amiyah saya nggak paham. Kemudian nanti antum kalau mau bisa bahasa fasih juga Syekh Sabit Abu Ashraf, ya, Syekh Taufik Abu Ashraf orang Mesir itu juga bagus sekali. Nah, kemudian beliau itu punya kawan orang Saudi juga. Saya kalau ketemu beliau, saya itu orangnya selalu deg-degan. Kenapa? Saya ngomong bahasa Arab fasih dia nggak paham, dia ngomong bahasa amiyah saya nggak paham, maka perlu penerjemah juga. Tiga-tiganya ngomongnya bahasa Arab. Saya pakai bahasa fasih. Syekhnya pakai bahasa fasih, diterjemahkan bahasa amiyah. Begitu amiyah ngomong, diterjemahkan dulu ke saya pakai bahasa fasih. Itu artinya kesimpulannya tidak semua orang Arab itu bisa menggunakan bahasa fasih. Itu kesimpulannya. Walaupun mayoritas insya Allah. Bahkan kadang-kadang mereka itu terheran-heran dengan kita, dengan bahasa kita yang kadang-kadang memang lebih fasih dari orang Arab. Ada ulama besar. Kemarin sudah sampaikan di kajian SMP, itu orang Padang, namanya Abdul Faid Al-Fadani. Itu orang Padang, tapi menjadi ulama besar di Mekah, sudah meninggal. Karangannya itu puluhan, dan beliau itu dilakabi, dikasih gelar Musnidud Dunya. Musnidud Dunya, yang pemegang sanad sedunia itu beliau sudah meninggal. Asli orang Padang. Itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia. Maka ya, tidak semua. Tapi rata-rata orang Arab itu bisa fasih. Satu lagi, bagaimana bahasa Arab menjawab perubahan dan tantangan dunia? Oh, ini pas berat ini. Nggak bisa nih. Bahasanya berat-berat. Bagaimana bahasa Arab menjawab perubahan dan tantangan dunia? Yang jawab ya antum itulah yang harus belajar bahasa Arab. Baru antum bisa nantang dunia, bisa menjawab dunia. Itu ya. Jadi teorinya udah jelas tadi udah disampaikan kepada Syekh, dan kita semua mendengar. Saya udah meringkas tadi apa yang disampaikan 4 halaman, saya ringkas 4 halaman. 4 halaman. Enggak tahu antum meringkas berapa ya? 4 halaman Anda ringkas. Antum meringkas enggak? Oh, berarti mereka ini seperti Imam Syafi'i. Jadi sekali dengar tuh langsung menghafal. Makanya kalau pengertian Imam Syafi'i kan ditutup telinganya. Karena dengar orang ngomong itu hafal. Antum tadi yakin hafal dari hafal sampai akhir beliau sampaikan. Kalau anak-anak nggak hafal, anak tulis, gitu ya. Jadi harus dimulai dari kita, dan antum tadi tujuan belajar bahasa Arab itu antum buat yang besar sekali, besar, sangat besar. La'allakum ta'qilun dengan la'allakum yattaqun berdasarkan ayat itu tadi. Maka antum akan punya motivasi yang sangat tinggi sekali, sehingga jangan mudah putus asa. Anak dulu kalau mau belajar, mau menyampaikan bagaimana anak belajar, bagaimana mondok itu mungkin juga sedih juga bersama dengan beliau juga di Sudan itu ya. Anak dulu belajar di pondok itu luar biasa. Cukup saya yang merasakan, antum nggak usah perlu mendengar, nanti tisu harus antum siapkan. Bagaimana Masya Allah bertahun-tahun itu ya. Tapi alhamdulillah hasilnya nyata. Antum kadang-kadang baru belajar sebentar minta istirahat, baru belajar sebentar ada HP dibuka, gimana mau masuk ilmunya? Jadi perlu keseriusan. Betul. Masya Allah. Banyak sekali yang bertanya. Banyak saya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ijtihad dari ulama terpercaya untuk belajar bahasa Arab? Wajib.
bahwa belajar bahasa Arab wajib. Ya seperti yang disampaikan Ustaz tadi ya, seperti Umar bin Khattab ya, beliau yang sampaikan tadi ya, bahwasanya ketika beliau melewati suatu kaum yang memanah sampai 10 panah tidak kena ya, beliau orang-orang tersebut mengatakan nahnu qaumun muta'allimin ya, sanana nahnu qaumun muta'allimun ya, dalam surat itu beliau mengatakan ini lahan, ini lebih parah bagi saya daripada kalian tidak kena sama sekali. Bisa kita katakan bahwa beliau juga mendapati orang-orang ya dan para sahabat yang lainnya apabila mereka mengucapkan lahan itu sesuatu yang menyimpang sedikit saja dalam bukan berbicara dengan bahasa yang lainnya, itu mereka akan pukul ya, mereka akan pukul anak mereka ya, bukan pukul sampai ini maksudnya mendidik, takdim ya, takdim beda dengan yang lainnya untuk mendisiplinkan ya, mereka akan mendidiknya dengan baik dengan pukul. Jangan salah, bukan 100% menciptakan bahasa Arab, bukan, salah sedikit saja itu mereka akan mendidik ya. Bisa kita biasakan bahwa belajar bahasa. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata bahwa belajar bahasa Arab itu wajib. Ini beliau seorang ulama juga sebagai yang beliau disampaikan ya. Beliau mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaidah usulnya Ustaz ya, bahwasanya apapun sarana, apapun tujuannya menjadi wajib, maka sarana yang akan mencapai harus bahwa sarana itu tidak bisa melalui sarana tersebut, maka hukumnya juga wajib. Bahasa itu adalah wasilah atau sarana untuk mempelajari ilmu tafsir, hadis, ya, Al-Quran dan yang lain itu adalah modalnya adalah sarana adalah bahasa Arab, wasilah, ya, perantara. Ketika mempelajari Al-Quran dan hadis itu adalah wajib, maka hukumnya juga wajib. Maka kita katakan bahwa belajar bahasa Arab itu wajib bagi diri saya sendiri. Dan bahkan kalau kita pelajarin dengan tujuan Islam ya, kita akan mengatakan bahwa bahasa itu lebih baik, lebih wajib bagi saya daripada bahasa Indonesia sendiri. Ya, salah satunya ya Darul Fathah ini subhanallah ya. Kalau sudah mendengar Darul Fathah sudah ini subhanallah, bahasa Arabnya bagus sekali. Ya. Hamdan itu Ustaz ya. Hamdan ya. Beliau orang ini ya. Orang ya. Ya, saya beliau dipaskan juga subhanallah. Jadi wajib ya, wajib. Kalau walaupun ada yang mengatakan ini adalah fardu kifayah, tapi bagi seorang orang umum ya bisa dikatakan fardu kifayah. Akan tetapi kalau kita seorang muta'allim ya, seorang talib di sebuah jamiah kampus, maka itu adalah wajib hukumnya. Bagaimana mungkin kita ingin mempelajari ilmu Islam yang lain. Nah ini mungkin bolehkah belajar bahasa Arab dengan lawan jenis? Ini apa namanya ya, berbeda pendapat para ulama gitu ya, karena mempelajari bahasa Arab itu bagian daripada agama gitu ya. Ya mungkin ya janganlah sampai lawan jenis, karena konsentrasinya beda ya. Kalau di kelas konsentrasi yang belajarnya ada bercampur dengan wanita dengan laki-laki ya, itu konsentrasinya beda ya. Kalau kita lihat di Arab Ustaz ya, ini itu ya seperti ini bisa halal, bisa ini ya, bisa ada tabir, bisa jadi tapi kalau bercampur itu bagaimana mungkin ya. Tapi kalau memang tidak ada, kita harus memang wasilahnya tidak bisa tidak ada jalan lain ya. Apalagi kalau kita hanya orang bawah gitu ya, bismillah gitu ya. Tapi belajar pun sekarang ini apalagi bahasa Arab tidak mesti ya, seperti mungkin di Darul Fathah ya misalnya dipisahkan sendiri ya, alhamdulillah gitu ya. Dan yang lainnya itu ya belajar lewat media yang lainnya dengan yang ini sudah bisa juga ya. Ya kalau bisa maksimal dipisahkan jadi kan dengan jenis apa ini banyak sekali semua apa ini ya, berkaitan dengan apakah belajar
bisa diterapkan di anak-anak TK dan bisa gurunya harus bisa bahasa Arab, ya kita mulai dari sekarang, karena bahasa Arab itu sudah kita mulai sejak kita lahir, ya enggak? Sudah belajar bahasa Arab, betul enggak? Kita diazankan itu sudah bahasa Arab. Bagaimana? Belajar Al-Quran, belajar Iqra, ya, cara salat bahasa Arab sudah sedikit demi sedikit, ya. Anak saya itu kalau sekarang walaupun dia masih kecil dari 2 tahun lah yang sudah belum bicara, tapi sekarang sedikit apa namanya saya ajarkan Lukman hammam, ya, hammam. Dia kenal hammam daripada WC, dan memang susah kita menerapkan, apalagi budaya sekarang ini subhanallah, TV dan yang lainnya itu subhanallah, ya, internet, kemauan mereka apalagi sedikit sekitar. Tapi kalau kita ambil pelajaran dari negara Israel, tidak ada negara Israel sebenarnya, ya, mereka pencaplok, ya, penjajah, ya. Negara bahasa Ibrani itu hidupnya tahun berapa? Negara suka mati udah lama, berabad-abad. Hidupnya tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 1800 berapa gitu? 1800-an, 1860 hidupnya. Siapa yang hidupkannya dari satu keluarga? Ya, satu keluarga ini mereka mendapat bahasa Ibrani ini hanya dipakai di tempat-tempat ibadah saja dan terpencar di negara-negara mana. Makanya mereka berpikir bahwa kita harus mempunyai suatu negara dan kita harus mempunyai bahasa kesatuan dari bahasa agama mereka, yaitu bahasa Ibrani. Baru hidup tahun 1860. Dimulai dari mana? Dari satu keluarga. Dari satu keluarga mereka mewajibkan kepada anak didik mereka, kepada keluarga mereka sendiri, ya. Ya panjang ceritanya, ya, bagaimana dan dari satu keluarga itulah mereka berpencar. Ini semangatnya dari mana? Dari agama. Padahal agama itu adalah agama yang batin, ya enggak? Yang banyak sudah ditahrif, yang keasliannya saja dipertanyakan, banyak Israiliyatnya, ya, sudah doa. Apalagi kita Islam, kenapa tidak bisa dari keluarga sendiri? Ya, tentunya kita semakin belajar. Ya, kenapa kita minder untuk tidak punya PD untuk belajar bahasa Arab? Kita apalagi orang yang paham bahasa Arab, kita susah, ya, minder untuk, ya, harus punya izzah, izzah itu apa namanya? Kemauan, ya, bahwa ini mulia kita belajar. Izzah dengan bahasa Arab, ini bahasa yang suci, ya, walaupun pada pakar pun ya bahasa suci kalau kita kembali kepada Al-Quran, hadis, ya, kepada agama Islam, ini bahasa jadi tidak ada rasa minder, tidak ada rasa kita bicara. Kedua, tidak mesti belajar mau berbicara bahasa Arab itu harus kaidah yang betul-betul benar, gitu kan. Kita mulai dari yang sedikit apa yang kita ucapkan, dan bahasa Arab beda dengan bahasa yang lain. Ya, kalau bahasa yang lain hanya untuk tujuan komunikasi, hanya tujuan al-maharas, al-arba' kita kenal al-istima', al-kalam, al-kitabah, al-qira'ah, ya, dan yang lainnya, ya, hanya 4 situ saja, ya, hanya listening, speaking, writing, ya, bahasa Inggris, ya. Hanya sebatas itu, bahasa Arab tidak. Kita lebih mengutamakan untuk memperdalami seperti yang disampaikan Ustaz tadi, untuk menjadi orang bertakwa, orang berakal, ya, untuk memahami Al-Quran dan memahami ilmu Islam dan cabang yang masalah itu mulia. Ya, jadi tidak ada rasa minder, ya, perlu ditumbuhkan semangat dalam diri. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz, dan alhamdulillah saya kasih satu pertanyaan lagi dari Ikhwan. Setelah itu kita selesai. Ya, anda dulu dari yang pojok, silakan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin
Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Saleh, saya dari Universitas Lampung. Jadi saya yang ingin ceritakan cerita singkat saja. Jadi ingin berkesan yang berkesan tuh bahwa pada saat saya ini kan sebenarnya dulu itu sebenarnya pengen masuk santai, cuman gara-gara belum diizinkan dulu, jadi belum masuk ke sekolah umum aja. Jadi ya ini nggak sempat gitu belajar bahasa Arab tuh belum sempat ya. Cuman ada prinsip walaupun di kuliah umum itu yang penting ya pengen jangan sampai ninggalin sholat jemaah misalnya. Nah cuma saya itu pas sekarang belajar bahasa Arab tuh ya, mungkin kerasa manfaatnya itu pada saat ngaji juga sih. Maksudnya walaupun cuma kursus ya bukan pondok gitu. Tapi pas baca Quran tuh kayak walaupun kita tanpa lihat terjemahan tuh akhirnya ada kebayang gitu. Ya. Silakan tuh, langsung aja. Jadi memang ada nggak saya kira-kira atau ke depan bisa nggak dilaksanakan buat komunitas bahasa Arab atau apa yang itu bisa buat semangat sih. Karena kadang kalau saya ikut terus doang kan kadang jarang ada acara seperti ini. Itu ini kurang semangat, kadang naik turun semangat ya. Jadi pas sudah dengar acara ini kan jadi lebih semangat. Ya, jadi ya kita ada komunitas ya, atau apa, jadi ya semangat sih. Jadi biasanya juga ikut itu yang habis subuh, jadi kadang habis sholat kan kalau kita nggak ikut itu bisa tergoda jadi tidur malah gitu. Tapi dengan ini jadi semangat sih, jadi nggak. Terima kasih. Baik, antum belajar di Unila itu tidak menutup untuk tekun dan bisa belajar bahasa Arab. Karena kan kunci belajar bahasa Arab itu yang banyak mikir itu yang cepat paham. Ya, yang banyak mikir. Jadi memang bahasa Arab itu sifatnya itu nantang. Ya, tapi kalau nggak jadi. Dan justru semakin banyak sibuk, anda itu semakin paham bahasa Arab. Betul. Maka tadi bahasa Arab itu membuat kita itu cerdas. Sangat betul. Nanti kapan-kapan dibuat lagi acara, ada buku tentang akhbarul anbiya itu. Ya. Salah satunya kuliahnya di fakultas apa? Komputer. Apalagi komputer. Lebih pintar lagi insyaallah. Saya punya kawan dulu di fakultas teknik, nggak perlu saya sebutkan namanya untuk menjaga kode etik dan jurnalistik. Itu beliau fakultas teknik elektro. Itu kesini, Ustaz Nabi minta tolong diajari bahasa Arab. Ayo, saya bilang. Terus kita beberapa kali. Coba kau mikirnya nih, saja keteteran. Itu saya punya kesimpulan. Kalau semakin banyak mikir, tapi jangan bukan mikir utang Bu ya. Nah kalau mikir utang ya, insya Allah cerdas juga. Itu sangat membantu. Ya sangat membantu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mencari komunitas. Ya komunitas itu bisa banyak. Satu, antum kalau nggak punya komunitas secara umum ya antum sekarang punya HP. HP itu jangan hanya digunakan untuk yang hal-hal yang nggak bermanfaat. Karena kalau mohon maaf kepada Fatah, di sini kan ada wifi gratis kalau para kita. Itu saya beberapa kali nyetel muhadarahnya satu Dr. Osman Al-Khumais. Itu beliau Masya Allah luar biasa. Walaupun ada beberapa poin kadang-kadang saya nggak paham, kalau pakai bahasa Amiyah udah saya nggak paham sama sekali. Kemudian muhadarahnya Thabit Taufik Abu Ashraf, itu orang Mesir. Ya, sudah saya download banyak sekali. Kadang-kadang saya setel di mobil. Itu karena kalau kita tinggalin bahasa Arab beberapa saat, itu kadang-kadang ngomongnya berat. Saya pernah libur di Darul Fatah sekitar mungkin 2 bulan. Nah, bahasa Arab nggak dipakai. Begitu masuk kelas mau ngomong tuh, beratnya Masya Allah. Ya bisa, berat itu berat banget. Ini orang Jawa itu apa namanya sih? Wah pembalarahnya orang Jawa. Ini bukan faul bukan, tapi berat gitu ya. Begitu setelah sepekan 2 pekan ya, sudah jalan lagi ya. Belajar dari situ akhirnya paling nggak
sehari paling nggak sehari itu beberapa menit kita dengerin bahasa, atau jangan main mobil kendal terus bisa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau ini kuncinya juga, kalau antum sudah ngerti bahasa Arab, itu sedikit-sedikit dipraktekin di Quran, itu ya. Jadi kalau antum sudah ngerti bahasa Arab, dikit-dikit itu dibuka Qurannya itu. Misalnya antum udah kenal domir dari buah sampai anak itu yang 14 itu. Kemudian antum baca Quran. Ya, baca Quran. Surat misalnya Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budu. Ta'budu. Kok awalnya tak ya? Akhirnya wawu dengan nun. Oh berarti tafa'ulu berarti antum. Itu sudah lompatan yang luar biasa. Itu ya. Itu satu. Jadi kalau antum udah ketemu Quran, bisa bahasa Arab, itu antum asah salah satunya itu dengan menerapkan, walaupun memang masih jauh, tapi itu paling tidak nambah-nambah. Semakin diasah itu antum semakin diasah. Nah kalau di dalam Al-Quran kok antum misalnya udah paham bahasa Arab, begitu baca Quran kok lain ya, ini Quran kok nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ini salah ini kaidah Quran. Ya kan banyak yang tanya, Ustaz, kenapa Allah berfirman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin? Surat Al-A'raf itu. Rahmat itu kan mu'annas. Kenapa kok barinanya itu pakai mudzakkar qaribun? Ini kan harus tatobuk satu bahasanya tatobuk lagi. Harus ada kesesuaian antara isim dengan khobar atau mubtada dengan dengan khobarnya itu. Nah, itu nanti butuh level lagi. Itu ya. Maka antum manfaatkan alat ini untuk sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, Quran itu sekali sehari itu duduk misalnya 10 menit, dikupas-kupas dikit lah Quran itu. Juz 30 itu memang juz yang agak rumit kalau secara ilmu nahwunya ya, dibandingkan dengan surat-surat Madaniyah. Bukan rumit itu bukan berarti susah, artinya ya memang butuh perenungan lama. Nah kalau sudah kemudian ya antum nyari teman-teman. Udah nikah belum? Belum. Nyari anak akhwatul fatah selesai insyaallah. Akhwat. Ini ada ikhwan ini. Itu semester berapa? Udah selesai. Allahu Akbar. Berarti Eskom ya. Sarjana komputer. Masya Allah ini otaknya copot ini Masya Allah. Akhwat ngajari bahasa Arab. Tetap wah nanti akhwat. Nah ini anak promosikan langsung. Atau ketemu Ustaz Abdul. Ya, ketemu Ustaz Abdul. Pasti beliau juga akan menolak. Karena beliau juga belum. Nah, kita doakan beliau cepat menikah. Ya udah, antum menikah aja dengan anak-anak Darul Fatah. Nanti antum ikut kerja di Darul Fatah. Selesai. Nanti di SMP dan di SMA udah. Insyaallah. Gitu ya. Tantangan anak antum nih mau nggak? Hanya berlaku hari ini. Kita banyak akhwat yang belum menikah. Semester 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya ya insyaallah. Namanya dicatat Muhammad Soleh. Nah, berarti dia orang soleh. Insyaallah. Baik. Kalau saya cukup ya. Insyaallah waktu kita sudah mendekati zuhur insyaallah. Barakallahu lakum dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan waktu luang dan menyempatkan diri untuk bertalabul ilmi bersama-sama dengan kita. Nah, terlebih lagi kepada kedua narasumber kita yang luar biasa tadi, ya banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dan petik bersama-sama insyaallah. Tapi ada penutup katanya dari Ustaz Hafil ya. Closing statement dari narasumber kita. Kepada Ustaz. Ya. Nggak usah dicatat. Ke toko membeli obat mujarab. Obatnya terkenal di seluruh benua. Selamat belajar bahasa Arab. Semoga antum berhasil semua. Nah, jazakumullahu khair. Saya tutup sesi diskusi kita dengan tema membumikan bahasa Arab di bumi Ruwa Julai hari ini, sama-sama dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya kembalikan ke pembawa acara.